Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 dengan Pak Tony. Materi kali ini yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita pelajari nanti bermanfaat dan kita dijadikan anak yang soleh dan solihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Setelah itu kita perhatikan anak-anak. Di dalam gambar ini itu ada yang pertama, ada anak yang berangkat sekolah itu berpamitan kepada orang tuanya. Yang kedua, ketika pulang sekolah itu juga berpamitan atau bersalaman dengan bapak ibu guru. Dan yang ketiga, itu ada anak yang bersalaman ketika datang sekolah dengan bapak ibu guru. Apakah itu perbuatan yang baik? Ya, itu adalah perbuatan salah satu dari anak yang soleh dan solihah. Lalu, kali ini kita akan membahas hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu, apa sih hormat itu? Dan apakah patuh itu? Mungkin kalian bertanya-tanya tentang itu. Marilah kita bahas yang lebih lanjut terkait hormat dan patuh. Hormat secara bahasa artinya menghargai atau takdim, khidmat atau sopan. Hormat ialah perbuatan menghargai lebih terhadap seseorang. Itu adalah definisi dari hormat. Lalu apa sih patuh itu? Patuh adalah suka menurut perintah, taat kepada perintah. Itu adalah definisi dari patuh dan hormat. Kali ini kita akan bahas hormat dan patuh kepada orang tua. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Orang tua terdiri dari atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka melahirkan anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan selama 9 bulan, kita oleh ibu dan orang tua kita dibesarkan. Mereka lah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, serta mendidik kita, menyuruh kita mengaji dan sekolah. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Orang tua itu mencurahkan kasih sayang kepada kita tanpa dapat kita menghitungnya. Mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang soleh, yang taat kepadamu, dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ridhonya Allah terdapat pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya kedua orang tua." Maksudnya, apabila orang tua kita ridho kepada kita, maka kita akan mudah menggapai surga. Dan sebaliknya, apabila orang tua kita marah kepada kita, maka kita akan mudah terperosok ke dalam neraka. Lalu, bagaimana
cara kita berbakti kepada orang tua. Yang pertama, kita harus bertutur kata yang sopan dan lemah lembut. Yang kedua, ketika kita melakukan kesalahan, maka kita harus minta maaf kepada orang tua kita. Yang nomor 3, menjalankan perintah dari orang tua kita selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang nomor 4, jujur dalam segala urusan. Yang nomor 5, mengikuti segala nasihat-nasihat dari orang tua kita. Yang nomor 6, menjaga nama baik ayah dan ibu. Yang nomor 7, membantu pekerjaan ayah dan ibu kita. Yang nomor 8, ketika kita ingin main atau kemanapun, kita minta izin. Bila kita pergi dan minta doa restu kepada orang tua kita. Yang nomor 9, ketika orang tua kita sakit, maka kita harus merawatnya. Dan yang terakhir, kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita. Baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal. Mungkin apa doa yang harus kita lakukan? Yaitu minimal kita berdoa, Allahumma ghfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah salah satu doa kepada orang tua kita. Selanjutnya, kita belajar hormat dan patuh kepada Bapak Ibu guru. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, guru juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat dan patuh kepada mereka. Bagaimana sikap kita terhadap Bapak Ibu guru? Yang pertama, kita harus berbicara dengan sikap yang santun. Yang nomor 2, berbahasa baik dan benar. Yang nomor 3, kita harus rendah hati, tidak sombong dan tidak merasa lebih pintar dari Bapak Ibu guru. Yang nomor 4, memperhatikan nasihat-nasihat dari Bapak Ibu guru. Dan nomor 5, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Yang nomor 6, menjaga nama baik dari Bapak Ibu guru kita. Dan yang terakhir yaitu menyambung silaturahmi kepada Bapak Ibu guru kita. Itu adalah sikap hormat kepada Bapak Ibu guru kita. Setelah kita belajar tentang hormat kepada orang tua dan Bapak Ibu guru, marilah kita melakukan kegiatan kuis. Silakan scan barcode yang ada di layar. Silakan kerjakan dengan baik sehingga menjadikan anak yang soleh dan solehah. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.